Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Bima Sakti Gaisani. Saya Faikri Murtada. Saya Mudafa Sidki. Oke, di sini kami akan menjelaskan kode yang telah kami buat tentang study case hospital bed allocation. Nah, oke, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu kelas pasien bisa dijelaskan oleh Faik. Ya, di sini kelas pasien berfungsi untuk menyimpan pasien-pasien yang diinput oleh uh, user, di mana pasien ini menyimpan variabel nama, urgensi, kebutuhan ruang, dan waktu datang. Lalu di sini ada juga fungsi untuk perintah status ruangan, di mana akan menunjukkan bed availability dari setiap ruang saat ini. Di sini selanjutnya ada priority room, di mana menunjukkan ruangan yang lebih diprioritaskan. Pertama ada ICU, lalu isolasi, lalu ruang umum, lalu ada ruang cadangan. Di sini adalah fungsi ataupun dictionary untuk alokasi alternatif ruang, di mana jika misalnya ICU-nya tidak ada, maka urutannya akan mengecek isolasi, lalu ruang umum, dan lalu dicek ruang cadangan. Selanjutnya ada fungsi prioritas yang akan dijelaskan oleh Bima. Oke, jadi eh, di sini saya akan menjelaskan sortir prioritas waiting room. Nah, pertama itu ada fungsi untuk menentukan mana di sini dulu mana yang prioritas paling tinggi P2 atau P1. Nah, if pertama ini untuk konversi urgensi P1 tinggi itu 2, sedang satu eh, yang kalau rendah itu lainnya atau nol. Nah, di sini juga P2 sama. Nah, habis itu kita bandingkan urgensinya menggunakan if. Jika berbeda, maka di sini kita pakai fungsi return true atau false. Nah, jika urgensinya sama, kita akan beralih ke if waktu. Kalau masih sama juga, kita akan beralih ke fungsi priority room-nya. Nah, di sini, di bawahnya, dev sort waiting room, ini gunanya fungsi waiting room untuk em, menukar prioritas jika pasien satu ini, jika pasien 2 lebih datang dulu, lebih urgen daripada P1. Dan sebaliknya, jika P2 lebih urgen daripada P1. Oke, lanjut. Ya, Pak. Eh, udah sampai gue. Oh, Oke. jadi masuk ke dev alokasi. eh, ini bakal langsung nanti ngeprint dari ngeprint memproses pasien dengan pasien namanya. Dan lanjut ke situ, kita bakal masuk ke if kalau bed availability yang dipilih oleh pasiennya itu ada atau gak lebih dari nol, dia bakal ngeprint dia bakal lanjut ngurangin eh, ruangan dari yang ada itu. Terus dia bakal ngeprint pasien dan namanya ditempatkan di ruangan sesuai dengan ruangannya. Terus kita bakal ngeprint status dari ruangan tersebut. Eh, kalau nggak terpenuhi nanti dia bakal nol dan false. Terus lanjut ke alternatif. Nah, kalau di ruang alternatif, ruangan yang dipilih itu gak ada, dia bakal lanjut sesuai dengan urutan yang tadi. Kalau lebih dari nol, nah ya, sesuai dengan yang alternatif ruangan itu. Kalau dia lebih dari nol, maka dia bakal mengurangi ruangan dari yang ada tersebut dan bakal ngeprint ruangan sudah terpenuhi pasien dan namanya ditempatkan sementara di ruangan alternatif yang ruangannya. Dan lalu bakal ngeprint status ruangan yang tadi lagi dan dibalikan lagi. Dan jika tidak ada sama sekali, dia bakal ngeprint tidak ada ruangan kosong, pasien dan namanya ditempatkan di waiting room. Dan dia bakal ngurangin waiting room dari pasien tersebut. Terus dia bakal nge-sort waiting room dan ngeprint status ruangan lagi. Ya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang
fungsi untuk mengecek waiting room. Di sini, kalau length waiting room sama dengan 0, berarti tidak ada pasien di dalam waiting room. Lalu, jika tidak, maka sebenarnya ada pasien di waiting room. Di sini, pasien sama dengan waiting room 0, ini berfungsi untuk mengecek pasien pertama yang ada di waiting room. Nah, jika bed availability dari pasien pertama itu eh, lebih dari 0, maka bed availability ruang tersebut dikurangi dengan sama dengan 1. Lalu di print, pasien dilokasikan dari waiting room ke ruang tersebut. Lalu, dari waiting room itu, pasiennya di pop sehingga keluar dari list waiting room. Lalu ini ada print status ruangan untuk mengecek status ruangan ataupun jumlah ruangan saat ini. Di sini, di dev main, yaitu program utama, kita menggunakan jumlah ruangan yang sudah di input secara manual, eh, dan jumlah yang tersedia juga dengan manual. Di sini ada list waiting room-nya yang 6 akan menit di 15 append. detik. Lalu while lanjut semangat dia, dia akan menjalankan perintah tersebut. Oke, mungkin selanjutnya demonstrasi kodenya bisa di run dulu. Saya tinggal 15 detik. 6:45 masih. Batas 8 menit. Ya, salah. Ketulis. Di sini, kalau kita pilih pasien baru datang, dia akan menanyakan nama pasien. Lalu, menanyakan tingkat urgensinya. Di sini misalkan tinggi. Lalu ditanyakan oleh kebutuhan ruangan apa, ICU, isolasi umum, atau cadangan. Saya pilih ICU. Di sini juga ditanyakan waktu datang dalam format hour dan minute. Misalnya 17.58. Nah, di sini, tadinya ruang ICU yang berjumlah 1 sekarang berkurang jadi 0. Karena ada pasien yang me- menempati ruangan tersebut, sehingga ketersediaan ruangan menjadi 0. Nah, misalkan saya lanjut, lalu pasien itu keluar dari ICU, maka ICU-nya akan bertambah lagi menjadi 1. Lalu, di sini, jika saya lanjut lagi, saya cek waiting room, saya bisa cek karena di waiting room tidak ada pasien, karena tadi sudah keluar dari ICU. 8:40 sudah. Mungkin itu saja dari kami, demonstrasi dari kami. Terima kasih. Thank you. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkata